KPK menggeledah rumah si Noel, ya, Immanuel Ebenezer ini, menemukan 4 ponsel yang ditaruh di atas plafonnya. Wah, ada apa bro? Ya, jangan-jangan 4 ponsel itu merupakan indikasi-indikasi bagaimana cara korupsi, bagaimana cara kong kali kong uang, bagaimana cara merampok uang, merampok rakyat, begitu kan, uang rakyat. Jadi saya kira ini langkah KPK sampai segitunya menemukan fakta-fakta baru begitu. Ternyata si Noel ini kelas kakap, ya. Dulu relawan Jokowi mania, bro. Dia getol sekali begitu, kritik habis-habisan waktu itu debat dengan Prabowo. Sampai-sampai Prabowo mau dipenjara oleh dia. Ngeri kan? Inilah fakta baru yang ditemukan oleh KPK bahwa menemukan 4 ponsel ditemukan di atas plafonnya. Ya, ternyata si Noel ya sok menjadi demokrasi yang sangat luar biasa, menjadi orang-orang yang dianggap bersih, ya keluar-keluar begitu kan, ya di depan televisi berseleweran. Saya juga respect pada waktu itu begitu. Kok ini nampaknya si Noel ini bagus juga begitu kan ya. Tapi pada akhirnya rakyat dibohongi. Ternyata ada kong kali kong besar begitu di dalamnya. Bayangkan ya. Bayangkan. Dengan adanya penemuan-penemuan inilah yang kemudian menjadi bukti kuat bahwa Noel juga terlibat terkait dengan pemerasan-pemerasan uang rakyat. Ya, pemerasan buruh, pemerasan sertifikat K3 begitu. Jadi saya kira ini harus ditimpal dihukum mati juga sesuai dengan pesanan dari dari si Noel begitu kan. Siapa yang akan terseret lagi begitu ya? Ini adalah merupakan relawan-relawan Jokowi dulu begitu kan ya. Ketika Jokowi dikritik dulu begitu kan ya, sangat luar biasa mereka. Ya, Jokowi adalah seorang nasionalis. Dapat jabatan mingkem, dapat jabatan komisaris malah dipecat. Ya, dapat jabatan wakil menteri, memeras uang rakyat. Ini kan ngeri pada akhirnya. Apa-apaan ini begitu. Jangan-jangan orang yang berteriak-teriak demokrasi, jangan-jangan dia adalah orang-orang bermasalah. Jangan-jangan ya, karena begitu banyak sekarang ini begitu ya. Coba kita baca komentar dari netizen begitu kan, mengatakan begini. Sebenarnya Noel itu bukan OTT. Tapi jadi ikut TSK karena menerima aliran barang dan duit dari MB Dirjen K3. Betul begitu kan. Betapa ngerinya korupsi di negara kita kalau sudah seperti ini. Makanya dulu oke gas. Sebelum oke gas ya, hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Dan sekarang kena karmanya Prabowo begitu. Yang paling ruwet lagi begitu. Kabarnya begitu kan. Fakta baru juga. Istri salah satu tersangka kasus pemerasan K3 ternyata pegawai di KPK. Bayangkan. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri. Ya, kerjanya dalam rumah tangga sudah moncer begitu kan. Kok masih saja ada pemerasan-pemerasan seperti itu? Terlibat dengan seperti itu. Akankah dia aman? Usut juga dong begitu kan. Ya, pegawai KPK-nya usut juga begitu. Tidak hanya KPK-nya yang berani nangkap ini nangkap itu, juga usut juga pegawainya. Jangan-jangan juga ada dugaannya, jangan-jangan ada yang menikmati begitu kan. Ya, makanya ini ada fakta baru yang harus kita ungkapkan kepada publik begitu ya. Tak heran mantan Ketua KPK Firly Bahuri pun menjadi tersangka pemerasan hanya di atas kertas. Suami pegawai kementerian, istri pegawai KPK kok masih belum ya merasa cukup yang gaji sama tunjangannya. Yang didapat malah cari sampingan ya dengan korupsi benar. Ini komentar salah satu netizen begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tergantung dari presidennya. Prabowo kalau berani ingin memberantas silahkan. Jangan omon-omon begitu kan ya. Boleh dong saya kritik begitu kan. Kenapa? Ya saya mengkritik ini membangun bro. Ya, membangun menasehati Pak Prabowo walaupun ini rakyat kecil begitu kan ya. Menyuarakan aspirasinya jangan sampai lengah ya. Cek di sekeliling istana Bapak. Ya, jangan-jangan ada orang yang kemudian termol itu begitu kan. Jangan-jangan banyak yang bermasalah Pak.
Ya, cek di situ. Kalau wakil menterinya termol seperti itu begitu kan ya. Ya, Jokowi mania begitu kan ya, relawan Jokowi mania. Kalau wakil menterinya seperti itu, bagaimana dengan menteri-menterinya? Apakah tidak lebih besar? Maka dugaan-dugaan inilah kemudian dicari faktanya begitu. Jangan takut. KPK bersama dengan rakyat, kejaksaan ya bersama dengan rakyat. Ayo berantas semuanya kalau berani. Kalau berani begitu kan ya, semuanya harus berani begitu. Jadi ini sudah suami istri begitu kan. Sudah suami istri kok masih melakukan seperti itu begitu. Ini harta terakhir 4 ponsel juga ternyata sudah tidak diselamatkan. Tragis sekali nasib Bung Noel ya. Noel Ebenezer ditinggal Prabowo juga ditinggal Jokowi mania. Semoga Noel tabah menghadapi cobaan ini. Ya, semoga sabar begitu kan, menikmati kesedihannya di rutan begitu kan ya. Dan ini adalah kado istimewa di 17 Agustus begitu kan. Ya, di hari kemerdekaan Indonesia, ya ini hadiah terbesar bagi si Noel ya, pakai rompi orange. Selamat Bung Noel. Jadi makanya dulu jangan sok bersih lah ya, rekam jejak itu pasti ada Bung Noel ya. Padahal coba dari Gojek online terus kemudian menjadi Jokowi mania, keluar-keluar jadi penjilat sana sini begitu kan, akhirnya menjadi komisaris. Dipecat menjadi komisaris, akhirnya bela sana sini, akhirnya bersama dengan Prabowo. Menjadi wakil menteri di kepresidenan Prabowo. Apa yang didapatkan mereka begitu? Saya kira ini tidak mudah begitu kan ya. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, dan pada akhirnya menjadi wakil menteri. Seharusnya ini sudah menikmati bagaimana dirinya bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Kalau sudah berkontribusi enak begitu. Ini kan beda begitu. Baru dilantik saja sudah ada pemerasan. Baru dilantik saja sudah korupsi. Bagaimana kalau sampai 5 tahun bro? Kaya mereka. Kan? Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos. Jadi saya kira ini langkah yang baik bagi KPK begitu kan ya. Untuk menelusuri siapa orang-orang di balik itu semua begitu kan ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini menggeledah rumah ex ya Wamenaker atau Immanuel Ebenezer atau Noel ya dalam kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikasi 3K ya atau penerima gratifikasi lah ya. Dan hari ini KPK menemukan fakta baru bahwa 4 ponsel itu ditemukan di rumah Immanuel begitu kan ya. Dan diletakkan di atas plafon. Wah, kok bisa ketahuan? Kan ada pelacak di situ, bro. Ya, ada pelacaknya begitu. Emang KPK tidak tidak canggih dan sebagainya. Ya, cuma KPK ini menangkap Harun Masiku masih lemah. Jadi KPK menjelaskan dari 4 ponsel yang disita itu begitu kan ya, dan 1 mobil unit Alphard begitu kan ya. Juga menemukan barang-barang bukti yang lainnya begitu kan ya, seperti handphone ya, seperti ini apakah punya Noel atau tidak begitu untuk bisa berkomunikasi kan, pasti ada di situ begitu ya. Ketua KPK mengatakan bahwa 4 ponsel itu begitu kan ditemukan ditemukan penyidik di atas plafon rumahnya. Nampaknya ini menjadi komunikasi begitu kan ya. Siapa tahu malingnya punya 4 nomor. Nomornya 1 berkomunikasi dengan si A, berkomunikasi dengan si B, berkomunikasi dengan si C begitu ya. Jadi ya tetap mereka punya nomor baru lah begitu kan ya. Kalau ketangkap, oh ini bukan saya. Kan ngeri pada akhirnya ini. Bisa alibikan seperti itu bos. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh KPK ini, saya kira ini langkah yang baik begitu kan ya. Ternyata Noel ya itu aja mainnya mereka. Jadi saya kira bahwa Noel begitu kan dan 10 tersangka orangnya begitu kan ya, lainnya begitu sudah dilakukan penahanan. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Walaupun ya si Noel teriak-teriak minta tolong ke Prabowo. Tolong Prabowo, tolong Prabowo. Tolong Jokowi, nampaknya Prabowo dan Jokowi kompak begitu kan yang meninggalkan ya si Noel itu begitu. Dulu makanya jangan keluar-keluar so ini so itu begitu ya. Kalau sudah korupsi apa yang mau diandalkan oleh si Noel?